Oke, teman-teman, kali ini kita tidak akan membahas mengenai perencanaan waris, tapi kita akan membahas sedikit mengenai salah satu bagian dari perencanaan keuangan atau sebuah proses perencanaan keuangan yang kita sebut sebagai manajemen risiko. Nah, kali ini saya akan membahas tidak semata-mata karena kasus ini, tetapi bagaimana kita belajar untuk melakukan suatu proses manajemen risiko, yaitu salah satunya adalah menilai mengenai apakah suatu usaha, suatu bisnis yang ditawarkan kepada kita itu layak atau tidak layak. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk simak video berikut ini. Ya, di jagat sosial media dan di media-media mainstream sekarang sedang ramai satu kejadian, satu kasus di mana ada beberapa selebgram, beberapa pesohor yang merasa tertipu dengan kerjasama usaha atau tawaran usaha. Balik lagi, saya tidak akan membahas secara khusus mengenai kasus ini, tetapi apa yang kita bisa belajar dari kasus ini adalah mengenai manajemen risiko. Salah satunya adalah bagaimana cara menilai bahwa satu usaha atau penawaran usaha yang diberikan kepada kita itu masuk akal atau tidak. Oke, saya akan mulai dengan penawaran ini ya. Ya mungkin teman-teman sering mendapatkan penawaran-penawaran bisnis seperti ini tanpa menunjuk ini mereknya apa atau mereknya apa. Saya hanya akan mencermati bagaimana penawaran itu dibuat dan apakah penawaran itu masuk akal, gitu ya. Jadi ini ada satu penawaran bisnis di mana penawaran bisnis ini ditawarkan dengan harga paket 16,5 juta, ya. Dan dalam penawaran tersebut tentu saja sudah ada semacam prospektus yang bicara soal potensi sales per hari, 700.000 sales per bulan, 21 juta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah penawaran ini cukup bisa diterima atau cukup bisa diambil sebagai satu kerjasama atau perlu diperhitungkan ulang? Nah, yuk kita cermati lebih mendalam lagi. Dari penawaran tadi, kita melihat bahwa asumsi harga produk, kita bikin asumsi harga produknya adalah 10.000 per pieces misalnya. Artinya kalau dengan proyeksi sales atau omset 700.000 per hari, maka artinya per hari harus laku 70 produk. Nah, kemudian di dalam prospektus juga disebutkan bahwa omsetnya adalah 21 juta, artinya 700.000 harus dikalikan 30. 30 adalah menggambarkan hari operasional bekerja. Nah, dengan asumsi jumlah sales per bulan 21 juta, maka kita ketemu hari kerjanya adalah 30, dan kita bikin asumsi aja operasionalnya pukul 10 sampai pukul 20, artinya 10 jam kerja per hari. Sehingga kalau kita hadapkan jam kerja terhadap produk laku, artinya per jam rata-rata laku 7 produk. Oke. Nah, yang perlu kita analisa pertama adalah asumsi dari respon trafficnya. Artinya gini, respon traffic itu kalau kita buka booth ya di suatu tempat jualan, berapa banyak sih orang yang lewat dan kemudian membeli, gitu ya. Saya dulu pernah punya usaha kopi. Kita biasanya melakukan exercise dengan rata-rata respon traffic 10:1. Artinya di antara 10 orang yang lewat, 1 beli. Ya, sehingga di bisnis ini per jam setidaknya harus ada 70 orang yang lewat per jam atau 1,2 orang per menit. Artinya setiap menit itu harus ada 1 orang yang lewat. Nah, pertanyaannya kalau kita mau menilai usaha ini layak atau tidak layak, tentu saja kita harus lihat lokasinya. Apakah lokasinya bisa mendatangkan orang lewat 70 orang per jam? Nah, sehingga nanti beda tempat, beda lokasi tentu akan beda hasilnya. Sehingga kalau kita bisnis seperti ini, lokasi nomor 1, nomor 2 juga lokasi, nomor 3 juga lokasi. Nah, jadi
respon traffic 10:1 itu harus ada 70 orang yang lewat. Nah, dari 70 orang yang lewat itu per jam ada 7 orang yang beli. Itu yang pertama, ada nggak gitu ya? Lokasinya memenuhi syarat nggak untuk bisa mencapai respon traffic seperti itu. Yang kedua, operasional 10 jam per hari. Ya, 30 hari berturut-turut. Sedangkan di dalam prospektus disebutkan gaji karyawan 2 juta per bulan. Apakah ini mungkin? Atau kalau misalnya 2 juta budget ini dibagi 2 orang, artinya satu orang gajinya 1 juta, 1 juta. Apakah juga mungkin ada orang yang mau digaji 1 juta kerja 10 jam per hari? Gitu ya. Apalagi kalau misalnya 30 hari berturut-turut dia tidak libur. Digaji 2 juta rasanya agak sulit ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah Jabodetabek, tidak banyak orang yang mau digaji 2 juta per bulan, nongkrong dari jam nungguin booth ya, nungguin dagangan dari jam 10 sampai jam 20. Kalau mungkin pun kalau misalnya pemiliknya itu mungkin, tapi tidak banyak orang yang juga mau pemilik ya untuk ikut nungguin usahanya. Terus kemudian yang menarik di dalam prospektus ini harga bahan baku belum dihitung. Artinya kita bisa menciptakan omset yang kita bisa jual, asumsinya tadi 10.000 per pieces, tentu ada bahan baku. Nah di sini tidak disebutkan harga bahan bakunya berapa, belum dihitung ya. Dan harga packaging itu ditulis di dalam prospektus adalah 200.000 per untuk 2.100 produk laku. Kan omset 21 juta per produk harga 10.000. Jadi ada 2.100 produk laku dalam sebulan. Biaya packaging atau perlengkapannya hanya 200.000. Itu artinya biaya packagingnya itu hanya Rp95 per pieces. Pertanyaannya, memang ada produk yang biaya packagingnya atau harga packagingnya itu di bawah 100 perak per produk. Mungkin ada, tetapi penampilannya pasti tidak representatif. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian kalau misalnya mendapat tawaran-tawaran seperti ini. Nah, ini case yang pertama. Case yang kedua, ini tanpa harus menyebut mereknya, tanpa harus menyebut apakah ini baik atau tidak baik, cocok atau tidak cocok. Kita bahas misalnya dengan yang sekarang lagi tren penjualan es teh. Ini asumsinya adalah 80 cup Jasmine Tea Jumbo dan 45 cup Talang Tea Jumbo. Jadi total satu hari 125 cup. Wow. Ya tadi dengan rasio traffic 10:1, artinya kalau harus laku 125 cup per hari, mereka harus setidaknya ada 1.250 orang yang lewat sehari di dalam di luar booth tersebut gitu ya. Dan mungkin ini bisa terjadi asalkan memang tempatnya sangat strategis. Ada 1.250 orang yang lewat di dalam jam kerja outlet itu buka. Nah ini masuk akal atau tidak tergantung lokasinya. Terus kemudian gaji karyawan 1.300.000 untuk kerja 1 bulan penuh. Nah ini juga mungkin perlu dihitung ulang. Apakah ini masuk akal? Lalu sewa tempat 500.000 mungkin oke. Sehingga kalau kita kembalikan ke prospektus ini, bisa masuk akal kalau memang tempatnya secara traffic rasionya tadi, traffic responnya memenuhi syarat. Kalau enggak, proposal ini hanya sekedar proposal. Jadi, balik lagi sebenarnya kalau kita berbicara produk-produk seperti ini, lokasi menjadi penentu utama. Terus kemudian biaya seharusnya dihitung sereal mungkin, termasuk salah satunya adalah soal gaji karyawan. Mencari karyawan dengan gaji 1,3 juta, kerja 30 hari tanpa libur rasanya agak mustahil. Nah, kemudian ada lagi misalnya kita mau buka minimarket gitu ya, tanpa harus menunjuk minimarketnya apa. Ini kebetulan hanya ilustrasi aja, sebuah minimarket ilustrasi di mana kita bisa mendapatkan harga-harga biaya investasinya gitu ya, dari mulai 300 sampai 500 juta. Apa yang kita harus persiapkan ketika kita membuka sebuah franchise atau mengambil sebuah franchise minimarket, ya? Yang harus kita ketahui adalah kira-kira struktur biayanya. Nah ini saya ambil dari minimarket tadi, laporan keuangan yang memang sudah dipublish ke publik. Kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan neto atau omset neto, omset kotor ya 59 triliun, itu diperlukan modal 46 triliun. Ya karena kan dia harus ngambil barang dari supplier gitu ya.
Sehingga sebenarnya laba brutonya hanyalah 12 triliun atau kurang lebih 20%. Itu laba bruto. Kemudian laba bruto setelah dikurangi biaya karyawan, operasional, distribusi, umum administrasi, dan lain-lain, itu menghasilkan laba bersih. Laba bersihnya itu 2,3 triliun. Jadi dari 12 triliun laba kotor, menjadikan dikurangi biaya-biaya menjadi 2,3 triliun. Artinya, kalau dihadapkan omset kotor terhadap laba bersih, itu hanyalah 4%. Artinya apa? Buat Anda yang berharap bahwa membuka toko retail, apapun itu, mau franchise atau mau dikelola sendiri, dan mengharapkan keuntungan yang sangat besar, harus berhitung ulang. Karena pada dasarnya sifat bisnis retail adalah seperti ini, retail is detail, gitu ya. Sehingga kita tidak bisa terlalu bisa menjanjikan omset, keuntungan dalam hal ini keuntungan bersih yang sangat besar. Ini sebuah perusahaan yang sebesar ini dikelola dengan sangat profesional, itu hanya menghasilkan laba bersih di bawah 5%. Nah, jadi untuk kita tahu ini cocok atau tidak cocok dengan kita, resikonya terlalu besar buat kita atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, sehingga dalam kaitan dengan manajemen risiko, kita selalu kalau ditawari satu penawaran bisnis harus membaca laporan keuangannya. Berapa sih omsetnya yang sudah terjadi, berapa sih biaya operasionalnya, berapa sih biaya-biaya yang lain, dan berapa keuntungan kotor dan keuntungan bersihnya. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Kalau memang itu sesuai dengan ekspektasi kita, ya silakan diambil. Tapi kalau tidak, tolong dihitung ulang, gitu ya. Nah, dari sisi manajemen risiko, itu kita selalu berbicara mengenai hedging. Hedging itu artinya lindung nilai. Apa itu hedging atau lindung nilai? Adalah serangkaian strategi yang diimplementasikan untuk melindungi dari berbagai macam bentuk kerugian finansial. Nah, ini ada beberapa cara hedging yang saya bisa sampaikan, ya. Salah satunya adalah arbitrage, diversifikasi, average John, dan tutup nilai. Average John biasanya dipakai kalau kita berinvestasi di pasar modal ya, dan khususnya saham. Jadi kapan kita beli terlalu tinggi, kita tunggu, atau kita beli pada saat harganya turun, sehingga harga rata-ratanya akan jadi turun. Nah, berkaitan dengan bisnis, saya selalu menyarankan para pemilik bisnis juga melakukan diversifikasi. Jadi dengan diversifikasi itu kita bisa punya dua aset yang memiliki dua karakter yang berbeda. Jadi contoh misalnya ada aset yang resikonya sangat tinggi, itu kita juga harus punya aset yang resikonya nyaris tak ada. Nyaris tidak ada resikonya. Sehingga nanti kalau di rata-rata, itu menjadi resiko kita turun. Jadi kalau contohnya misalnya kalau saya lihat, ada aset properti, lawannya akun logam mulia. Karena aset properti itu harganya tinggi, ya mungkin juga pertumbuhan tinggi, tetapi tidak liquid, berbeda dengan logam mulia misalnya. Atau real asset yang kita beli, misalnya properti tadi, logam mulia lah, apapun, surat berharga, dihadapkan dengan asuransi jiwa. Karena itu bagian dari diversifikasi hedging untuk menurunkan resiko dari instrumen investasi kita. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya share bahwa di dalam bisnis kita juga harus jeli melihat peluang, tetapi selain melihat peluang, kita juga harus jeli melihat laporan keuangan. Penawaran-penawaran tidak selalu baik, tidak selalu jujur, sehingga kita harus kritis. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman untuk bisa mengelola manajemen risiko ketika teman-teman berbisnis. Terima kasih. Sampai ketemu di konten yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe.